Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Senin 12 Mei 2025 kita boleh bersama-sama kembali live untuk doa fajar 1 jam saja ya. Puji Tuhan kita masih sehat, kita masih hidup, dan kita masih diberkati oleh Tuhan ya. Yang pertama, saya mau menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang setia, para pendoa syafaat yang luar biasa, di mana bulan lalu, tepatnya hari Senin, 14 April 2025, ketika saya harus menjalani operasi jantung, karena saya mengalami jantung koroner, semuanya berjalan dengan baik, lancar, diberkati oleh Tuhan, dan saya sangat merasakan doa-doa daripada Bapak Ibu semuanya. Alkitab bilang doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Jadi hari ini kalau saya boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya itu tidak terlepas dari doa-doa dari Bapak Ibu yang luar biasa, sehingga Tuhan intervensi, Tuhan campur tangan dari sorga, sehingga dalam operasi maupun recovery-nya berjalan dengan begitu baik, lancar, dan cepat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin pada hari Minggu, tepatnya ketika kita merayakan Mother's Day 11 Mei 2025, maka di dalam ibadah online pagi hari, Pastor Deborah Krestanto menyampaikan ada satu hal, yaitu tentang pentingnya kita memiliki investasi, yaitu berupa intimasi atau keintiman dengan Tuhan. Ya. Dan kemudian pada ibadah onset sore harinya, yang dilayani oleh saudari kita evangelis Nike Anderson, ya, beliau juga menyampaikan ada satu hal, yaitu ada 7B. Nah, 2B yang pertama itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Deborah, yaitu pentingnya untuk beribadah dan pentingnya untuk berdoa. Ini bicara juga tentang keintiman dengan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mau mengencourage setiap kita, biarlah roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, setiap apa yang kita korbankan, kita luangkan waktu yang begitu berharga, ya, di tengah-tengah mungkin kita sedang istirahat dan tidur, kita yang ada di Amerika Serikat bangun pagi untuk doa fajar, ini tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Bagi kita yang ada di Indonesia, sore hari sedang panas-panasnya, ya, kita mungkin sudah mulai capek, tapi Bapak Ibu masih meluangkan waktu untuk berdoa bersama, itu pun tidak akan pernah sia-sia. Jadi sekali lagi, keintiman dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Itu seperti sebuah investasi, seperti sebuah tabungan Bapak Ibu sekalian. Waktu everything is going well, ketika kita tidak membutuhkan apa-apa, kayaknya tabungan atau investasi itu nggak ada gunanya. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi itu tidak akan ada yang sia-sia. Satu kali waktu kita membutuhkan, maka tabungan itu sangat berguna bagi kita. Ya, tabungan untuk intim dengan Tuhan itu sekali lagi tidak akan sia-sia. Nah,
Hari ini saya akan berbagi dari kitab Yohanes pasal 9, di mana ini saya dapatkan ketika saya akan menjalani operasi jantung koroner, ya. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu. Dalam Alkitab bahasa Indonesia diberi judul orang yang buta sejak lahirnya. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia, yaitu Tuhan Yesus, melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Saya beri judul renungan pada pagi ini, yaitu mujizat atas kemustahilan. Bapak Ibu sekalian, dari pembacaan 3 ayat itu, yang pertama kita mengerti bahwa tidak ada satu situasi pun yang dapat menghalangi kuasa Tuhan. Sekali lagi, tidak ada situasi apapun yang dapat menghalangi kuasa Tuhan. Murid-murid Yesus bertanya kepada gurunya tentang penyebab kebutaan orang ini, yang mana orang ini dikenal karena buta sejak lahirnya. Yesus menjawab bahwa itu terjadi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Yesus mau membalikkan cara pandang dunia, cara pandang kebanyakan manusia. Perhatikan ini Bapak Ibu sekalian, ya. Murid-murid Yesus mencoba cari kambing hitam, ya. Ini gara-gara siapa orang ini kok buta sejak lahirnya. Namun Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa penderitaan orang buta itu bukan hukuman. Sekali lagi, bukan hukuman, melainkan panggung bagi kemuliaan Tuhan. Kebutaan sejak lahir, Bapak Ibu sekalian, itu sesuatu yang oleh banyak orang dianggap aib dan mustahil untuk dipulihkan. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, hal ini justru akan menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kuasa Allah. Tuhan Yesus menggunakan situasi tersebut untuk menyatakan kuasanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, please buat setiap kita, ya, jangan pernah terburu-buru menghakimi orang yang ada di dalam keluarga kita atau di sekitar kita waktu mereka mengalami musibah atau mengalami penderitaan. Sekali lagi, saya minta tolong dengan hormat dan sangat kepada setiap kita untuk jangan terburu-buru menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kita, di keluarga kita yang mengalami musibah atau penderitaan. Karena ada orang-orang Kristen, ya, sebagian yang paling suka menghakimi ketika melihat orang-orang mengalami musibah. Apa yang nampak sebagai kutukan justru itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kondisi, tidak ada situasi
baik yang berasal dari masa lalu, mungkin itu berupa kesalahan orang tua, mungkin itu bisa karena kemiskinan, mungkin itu bisa berupa sakit penyakit yang parah yang dapat menghalangi kuasa Tuhan untuk berkarya di dalam hidup anak-anaknya, bahkan di dalam hidup umatnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam keterbatasan fisik, bahkan mungkin ada di antara kita yang mengalami sejarah masa lalu yang begitu kelam. Dengar, Tuhan sanggup menunjukkan kuasa-Nya. Maka itu pesan Tuhan yang pertama pada hari ini, jangan pernah menyerah karena situasi yang sedang gelap gulita dalam hidup kita. Karena di dalam kegelapan itulah Tuhan akan menyatakan terang-Nya. Di Indonesia ada tokoh yang sangat terkenal yaitu Raden Ajeng Kartini, R.A. Kartini, yang menerbitkan sebuah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dalam situasi yang tergelap dalam hidup kita, mari jangan pernah kita berputus asa karena Tuhan sanggup menyalakan terang-Nya. Percayalah, jika Tuhan kita Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 9 tadi sanggup menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, maka Tuhan yang sama, Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita, Tuhan yang telah memanggil kita menjadi anaknya, menjadi miliknya, menjadi umatnya, Tuhan itu juga sanggup mengubah hidup setiap kita. Kapan, Pak? Hari ini. Bersama saya ucapkan hari ini juga. 2, 3, hari ini juga. Ya, mari kita lihat bagian yang kedua. Yohanes pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yohanes pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Setelah ia, yaitu Tuhan Yesus, mengatakan semuanya itu, maka ia, perhatikan ini, Tuhan Yesus ini meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi, membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Nah, ayat ini mau berbicara kepada setiap kita bahwa Tuhan bisa, bahkan Tuhan mau, Tuhan terkadang memakai sarana yang sederhana untuk melakukan mujizatnya, ya. Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan sabdanya, dengan firman-Nya. Tapi dari 2 ayat Yohanes pasal 9 ini, ayat 6 dan ke-7, Tuhan memakai ludah, Tuhan kemudian memakai tanah yang diludahi itu, ya, menjadi lumpur untuk dioleskan pada mata orang buta itu, dan tidak sembuh seketika waktu itu, tapi orang buta ini harus pergi ke kolam Siloam ini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari jangan sampai kita menutup hati kita. Karena Tuhan sanggup memakai apa yang ada di sekitar kita, meskipun itu sekaya-kayaknya tidak berarti, sepertinya tidak berarti.
tapi dapat dipakai menjadi sarana bagi Tuhan untuk mengadakan mujizat dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan dengan kata-kata atau sentuhan seperti biasanya, ya. Kali ini Tuhan memakai ludahnya dan dia meludah ke tanah, dan kemudian orang ini seperti yang sudah saya sampaikan mengalami mujizat. Kelihatannya aneh, tidak sehat, ya, mungkin saja. Tapi itulah cara daripada Tuhan yang berdaulat. Waktu Tuhan menghidupkan kembali Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, Tuhan cukup bersabda, Tuhan cukup berfirman, dan Lazarus itu hidup dan dia bisa lompat-lompat keluar dari kuburnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, melalui peristiwa orang buta ini, yang jelas bahwa bukan tanah itu yang menyembuhkan orang buta itu. Bukan ludah itu yang menjadi obat buat orang buta itu. Bahkan kolam Siloam itu sendiri bukan sumber kuasanya. Tapi ketika Tuhan memakai semuanya itu, maka yang sederhana itu pun menjadi sarana mujizat. Waktu bulan lalu, tepatnya 14 April 2025, saya benar-benar dalam keadaan situasi yang gentar. Saya dalam situasi yang amat sangat takut, Bapak Ibu sekalian. Maka itu saya minta Bapak Ibu untuk mendukung saya di dalam doa. Saya nggak malu, Bapak Ibu sekalian, dengan segala kerendahan hati, saya minta tolong kepada Bapak Ibu dan juga kepada keluarga dan saudara seiman lainnya untuk menaikkan doa-doanya kepada Tuhan, minta belas kasihan, minta kemurahan Tuhan untuk intervensi dalam operasi jantung koroner saya. Ya, akhirnya Tuhan dengar doa dari Bapak Ibu sekalian, sehingga Tuhan memakai dokter bedah itu dan juga timnya yang ada di Rumah Sakit Mount Sinai yang ada di Manhattan menjadi alat Tuhan. Sehingga operasi ini berjalan dengan baik, lancar, dan dokternya sendiri, dokternya ini Bapak Ibu sekalian seorang yang cinta akan Tuhan, dia juga melayani Tuhan, dia memberikan kesaksian bahwa waktu mengoperasi saya, dia benar-benar melihat campur tangan Tuhan, ya. Bayangkan, ya, itu dari 3 pembuluh darah ke jantung saya, yang satu itu buntu 100%, yang kedua 80%, yang ketiga itu buntunya 70%. Waktu kemudian membedah jantung saya, ternyata keadaan itu jauh lebih buruk daripada hasil analisa. Sehingga setelah selesai operasi, dokternya bilang gini, buy 3, get 1 free. Jadi artinya yang dioperasi akhirnya bukan cuma 3, tapi yang dioperasi itu 4. Tapi semuanya berjalan dengan amat sangat lancar. Bahkan dalam proses recovery, saya tinggal semalam di ICU, dan kemudian keesokan harinya Tuhan menyatakan kemuliaannya dan dokter itu melihat dengan mata kepala sendiri, sehingga saya dikeluarkan dari ICU dan dirilis ke kamar biasa. Dan kemudian beberapa hari setelah itu, tepatnya Good Friday, hari Jumat itu saya boleh keluar. Jadi saya tinggal di rumah sakit itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 malam, Bapak Ibu sekalian, 4 malam, ya. Dan saya boleh
keluar dari rumah sakit dan dinyatakan recovery berjalan dengan baik. Ya, saya melihat itu semua karena campur tangan Tuhan, bukan karena Tuhannya yang hebat, bukan karena tim daripada bukan karena dokternya yang hebat, bukan karena rumah sakitnya yang hebat, bukan karena timnya yang hebat, bukan karena obat-obatannya yang hebat, tapi yang hebat adalah Tuhan Yesusnya. Semuanya ini dipakai menjadi alat Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, fokus kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, fokuslah kepada Tuhan. Jangan pernah menyembah dokternya, jangan pernah menyembah alat-alatnya, jangan pernah menyembah rumah sakitnya, jangan pernah menyembah manusianya. Semuanya itu hanya sarana yang Tuhan pakai. Ya, Bapak Ibu sekalian, sarana itu juga bisa berupa pendeta. Sarana itu juga bisa berupa saudara seiman. Sarana itu juga bisa berupa gereja. Sarana itu bisa berupa air dan roti perjamuan. Tapi sekali lagi, itu semua hanya alatnya Tuhan. Sumber mujizatnya adalah Tuhan sendiri, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah belajar dua hal. Bahwa yang pertama, tidak ada situasi yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Yang kedua, Tuhan dapat memakai sarana yang sederhana untuk mujizat. Dalam krisis apapun yang kita hadapi hari ini, baik itu krisis dalam keluarga, dalam ekonomi, atau kesehatan, Tuhan mampu mengubah situasi yang mustahil menjadi mujizat. Kalau orang buta yang sejak lahirnya ini Tuhan sembuhkan. Kalau dalam operasi jantung koroner itu, Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah tolong saya. Saya percaya Tuhan yang sama pasti tolong Bapak Ibu sekalian. Apapun kesusahan, apapun pergumulan Bapak Ibu hari ini, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita, Tuhan yang mau membuat hidup kita makin lama mengalami hal yang makin baik. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Aku datang," kata Tuhan Yesus, "untuk memberi kamu hidup dan hidup itu dalam segala kelimpahan." Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Kami percaya setiap kami yang hadir hari ini, kami sudah Tuhan panggil, Tuhan sudah pilih kami, karena Tuhan mengasihi kami. Dan kami percaya mujizat itu untuk setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati oleh Tuhan, bersama-sama katakan, amin, amin, amin.